Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Sirait, mahasiswi semester 3 Program Studi Manajemen Universitas Internasional Batam. Di video ini saya akan menceritakan atau sharing sedikit tentang investasi apa sih yang sedang saya lakukan, dan video ini juga merupakan sebagai tugas untuk penilaian mata kuliah keuangan korporat dan pengantar akuntansi bisnis yang dibimbing oleh dosen saya, Pak Beni. Adapun investasi yang sedang saya lakukan saat ini adalah investasi emas batangan dari Antam, yang telah saya lakukan sejak sebulanan yang lalu dengan total investasi yang saya miliki hingga saat ini sebesar 1 gram emas. Tentunya saya merupakan investor pemula yang masih perlu mempelajari lebih dalam lagi mengenai investasi, khususnya investasi emas ini. Lalu, mengapa saya memilih emas dari Antam? Alasannya karena keamanan dan keaslian dari produk emas Antam tidak perlu diragukan lagi. Dan PT Antam merupakan perusahaan pertambangan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sehingga aman dan terkendali. Selain itu, alasan saya memilih emas Antam adalah karena proses jual belinya yang sangat mudah. Bahkan sekarang kita dapat membeli emas tersebut melalui merchant-merchant terpercaya yang ada di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Dengan begitu, kita dapat membeli emas dengan mudah melalui gadget kita dimanapun dan kapanpun, dan tentunya sangat praktis dan efisien. Emas Antam juga menawarkan dalam berbagai ukuran, mulai dari yang terkecil sekalipun yaitu 0,1 gram yang dapat dibeli dengan harga 100 ribuan saja, hingga yang terbesar yaitu 1000 gram yang dapat dibeli dengan harga 900 jutaan. So, tentunya hal ini memudahkan para investor pemula seperti saya untuk memulai investasi dengan modal kecil, apalagi saya sendiri belum memiliki pendapatan tetap, sehingga saya bisa menabung sedikit demi sedikit untuk membeli emas tersebut. Lalu, alasan terakhir saya untuk memilih emas dari Antam ini adalah karena desain dan kemasannya cukup menarik, apalagi cocok untuk dikoleksi. Jadi kayak feel-nya beda aja gitu. Nah, kenapa saya lebih memilih untuk investasi emas dibandingkan dengan investasi-investasi lainnya adalah yang pertama karena emas itu real, alias kelihatan wujud dan bentuknya, bisa dipegang, dibawa, bahkan disimpan. Dan yang kedua, karena memiliki risiko yang kecil, kerugian yang nantinya kita tanggung akan investasi emas ini bisa diperkirakan. Jadi kita hanya perlu untuk menghitung selisih dari nilai jual dan nilai beli dari emas tersebut. Yang mana hal ini tentunya berbeda dengan investasi lainnya yang memungkinkan kita untuk kehilangan dana sepenuhnya. Ketika nilai emas sedang turun, kita hanya perlu untuk menahan agar tidak mencairkannya terlebih dahulu, sehingga kita tidak akan mendapatkan kerugian yang terlalu besar. Kita tentunya tahu jika investasi kerap ditakuti karena kemungkinan kehilangan sejumlah dana. Hal ini kerap terjadi untuk investasi seperti saham yang akan mengalami kerugian tinggi, bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan. Sementara jika kita menjadikan emas sebagai produk investasi, terutama emas batangan akan lebih aman dari yang namanya kebangkrutan. Uang yang telah dialihkan kepada emas tidak akan menghilang atau mengalami penyusutan. Sangat berbeda dengan saham maupun produk investasi lainnya, yang semua dana kita alihkan pada surat ataupun dokumen. Jadi jika tidak ada surat atau dokumen tersebut, maka tidak akan menjadi bukti bahwa kitalah yang memiliki investasi tersebut. Dan emas terlihat dalam bentuk fisiknya. Meskipun sudah lama, kita tetap bisa uangkan ataupun jual. Inilah mengapa emas disebut sebagai produk investasi yang tidak akan mengalami kebangkrutan di masa depan. Tidak hanya itu, investasi emas menjadi investasi yang paling mudah untuk dicairkan. Apabila kita investasi yang lainnya, umumnya membutuhkan waktu untuk mencairkannya. Sebut saja deposito yang harus diambil dengan batas waktu tertentu. Berbeda dengan investasi emas yang bisa dicairkan kapan saja, sehingga jika ada kebutuhan mendesak, kita pun dapat langsung mendapatkan dananya dengan begitu cepat. Emas batang ataupun perhiasan sekalipun bisa dijual di banyak tempat, dengan begitu kita bisa membandingkan harga jual mana yang paling tinggi. Dan selanjutnya adalah karena permintaan emas tinggi, bahkan hingga saat ini emas masih menjadi barang berharga yang tinggi permintaannya. Fakta inilah yang menjadikan harga emas juga selalu naik setiap tahunnya. Setiap tahunnya, emas mampu mengalami kenaikan harga sekitar 30%. Bahkan di beberapa negara, emas menjadi logam yang akan selalu dibutuhkan. Emas juga bisa menjadi aset yang sangat menguntungkan kita di masa depan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa tips yang dapat diterapkan sebelum memulai investasi emas. Yang pertama adalah pilihlah produk emas yang sesuai. Seperti yang kita ketahui bahwa produk emas ini ada banyak jenis ya. Misalnya emas batangan, perhiasan emas,
Atau bahkan sekarang kita juga bisa melakukan investasi melalui emas digital, yang mana emas digital ini sedang ngetrend sekali karena lebih memudahkan kita untuk melakukan jual beli kapanpun dimanapun melalui gadget. Yang kedua, pilihlah seller yang terpercaya. Hal ini penting banget supaya kita dapetin harga yang transparan dan juga barang yang tidak palsu. Alangkah lebih baiknya apabila kita membeli langsung ke tempat yang resmi seperti Antam, UBS Lifestyle, Pegadaian, ataupun Lotus Archie di salah satu e-commerce Tokopedia. Tips yang ketiga adalah selalu bandingkan harga, spread, dan kemudahan untuk bertransaksi. Pilihlah harga yang lebih murah dan toko yang memudahkan transaksi, jadi kita mudah untuk mencairkan emas saat kita butuh. Dan investasi kita pun akan lebih menguntungkan karena harga dan spreadnya kecil. Tetapi kita juga perlu untuk mewaspadai harga emas yang terlalu murah ataupun yang dijual jauh dari harga pasaran, karena berpotensi penipuan atau mungkin produk emas tersebut adalah palsu. Tips yang keempat adalah jangan terlalu fokus ke fluktuasi harga. Emas itu adalah investasi jangka panjang. Beli saja lalu simpan. Dan sekitar beberapa tahun ke depan, 5 atau 10 tahun lagi akan naik nilainya. Sebagai bukti, di sini saya akan menunjukkan grafik harga emas 10 tahun terakhir terhadap rupiah. Harganya naik walaupun tahun kemarin 2020 harganya cukup tinggi dibandingkan tahun ini. Nah, kalau misalnya harganya turun seperti itu, sebagian investor emas ada yang panik dan langsung menjual emasnya. Padahal menurut saya sebaiknya simpan saja dahulu apabila kita emang tidak butuh dan tujuan investasi kita belum tercapai. Tips yang terakhir adalah jangan pakai uang panas. Maksudnya apa sih uang panas? Uang panas ialah uang yang kita pakai sehari-hari, misalnya untuk menutupi kebutuhan kita ataupun uang dari hutang. Jadi kesimpulannya, buat kalian yang mau mulai investasi emas tapi masih bingung, cobalah riset terlebih dahulu. Pelajari dulu produk emas apa yang paling cocok. Terus saran saya, mulailah dari yang terkecil, jangan langsung barbar, mau langsung gede. Karena nanti kalau misalnya harga emas turun, kita jadi kapok kalau itu di luar batas kemampuan finansial kita. Yang terpenting adalah konsisten, sedikit demi sedikit, lama-kelamaan menjadi bukit. Sekian video dari saya mengenai investasi yang sedang saya lakukan dan beberapa penjelasannya. Semoga bermanfaat.